Ketika sudah menikah, pasti pikirannya adalah kebutuhan yang semakin banyak, makanya gue harus cari duit sebanyak-banyaknya. Sedangkan kita nggak memikirkan perasaan pasangan mungkin. Kalau menurut kalian apa sih yang bikin pernikahan ini terasa hambar? Betul. Nah, tapi kembali lagi di Ngolam, kami berusaha untuk mencari solusi dari setiap permasalahan yang kami angkat. Begitu. Jangan berpikiran Halo. Selamat malam, kembali lagi bersama kami. Jangan bosan. Pago dan Mago. di mana? Di Ngolam, ngobrol malam bareng Pago dan Mage. Ngolam yuk. Ngolam yuk. Kemarin kan habis challenge nih kita nih. Nih videonya ada di sini nih. Oh ya, nanti udah bisa dimasukin lagi, tenang. Oke. Mantap nih editor. Belum dicoba tapi memang baru lihat doang cara di YouTube. Jadi Yang belum nonton ya. itu kan kocak-kocakan. Kalau yang itu kita di sini lagi mau serius. Jadi apa yang kita obrolkan malam ini dalam Ngolam Mago ini tentang pernikahan nih. yes. Jadi kita topik kita malam ini, kalian ngerasa hambar nggak sih dengan pernikahan kalian, yang mungkin yang pernikahannya udah di atas 3 tahun, di atas 4 tahun bahkan lebih, ngerasa hambar nggak sih? Kalau kita Belum ya? aku mau udah. Oh udah sih. Gimana ya? Enggak, maksudnya ya itulah. Sebenarnya sih kalau dibilang hambar pasti ada hambarnya lah aku, maksudnya karena ya dalam berkeluarga itu kan kadang-kadang rutinitasnya sama-sama aja gitu, karena ada hal-hal yang harus kita kejar gitu. Iya, hambar itu kayak bosen ya. Bosen sama hambar itu lebih gawatan hambar ya. Kalau bosen, iya sih. Maksudnya hambar itu bosen atau enggak bosen juga. Maksudnya hambar itu ya udah gitu, flat gitu ya. iya, flat. Bosen ya enggak, maksudnya hambar gitu. Jadi ya udah kita ngelakuin yang itu aja gitu. Jadi nggak ada yang wah gitu. Jadi hambar aja kita ngejalanin pernikahan ini. Bosen sih enggak, tapi ya jalanin aja gitu. Siapa bilang nggak bosen? Berarti bosen deh nih. Enggak, jadi sebenarnya kita awal ceritanya nih Pak Gop. Kenapa kita angkat topik ini? Karena kita ini kan sekarang pernikahan udah mau jalan 6 tahun nih tahun ini. Ya kan? Nih udah mau jalan 6 tahun. Nah terus kita jadi bertanya ya Pak Go ya. Kita kayak bertanya. Pertamanya gini nih, kamu ketika pertama itu Mago tuh ngelihat media sosial, jadi menceritakan tentang iya, pokoknya ternyata banyak yang merasa udah bosen dengan pernikahannya, dengan kok gue udah jalan, ya umumnya sih biasanya udah 3 tahun ke atas ya biasa pernikahannya. Aduh udah 5 tahun ini kok kayaknya rasanya kayak gini-gini aja, ya ngerasa flat, merasa kayaknya pasangan itu udah ya udah kita jalanin aja gitu. Pernikahan itu ya udah suami istri jalanin aja, tapi rasa kayak mungkin dulu awal yang kayak deg-degan sih udah pasti enggak ya. Maksudnya udah pasti enggak, gawat banget gue ya. Enggak, maksudnya udah nggak kayak deg-degan tapi udah nggak kayak dulu gitu. Tapi rasa cinta itu kayak bukan cinta lagi, tapi kayak diganti dengan rutinitas, dengan kayak hal-hal yang biasa aja. Jadi udah bukan cinta. Jadi yang kita lakukan itu bukan didasarkan dengan cinta, tapi ya udah rutinitas. Ya udahlah, gue harus ngelayanin ini, namanya gue istri harus ngelayanin suami misalnya gitu. Kalau nggak suami, ya udahlah, gue kerja aja gitu, cari duit gitu. Jadi udah nggak didasarkan dengan perasaan. Nah dari situlah kita bikin ngangkat ini, karena takutnya Mago nggak cinta sama gue dan gue nggak cinta sama Mago. Jadi kita angkat nih ceritanya. Kok sedih banget ya ngomongnya kayak gitu, Pak Gue. Dia bilang. Enggak ya kita. Jadi kita itulah keresahan kita, makanya kita mau cerita nih tentang
pernikahan kita yang mau jadi ke 6 tahun sebelumnya. Apa aja sih? Apa sih yang bisa kenapa bisa terjadi hambar Iya, di dalam betul. pernikahan kita nih selama 6 tahun ini misalkan. Ini dari kita. Menurut aku sih, kalau menurut aku ya Pak Goyang, kita kenapa sih bisa ngerasa hambar dari pernikahan, misalnya pernikahannya udah lama? Karena aku sih ngerasa kayak kita ngelakuin rutinitas, terlalu melakukan semuanya dengan rutinitas aja. Jadi yang penting gue udah melakukan tugas gue, kewajiban gue melakukan sesuai dengan rutinitas. Misalnya contoh kayak aku nih Pak Go, tiap pagi kopi dong satu, gitu. Ya udah aku tuh kayak pagi-pagi tuh gini, bangun pagi nih nunggu Pak Go bilang kopi dong satu, gitu. Aku bikinin kopi, abis bikinin kopi anak-anak bangun, kasih makan, sarapan, terus mandi, terus mandiin mereka ya, maksudnya mandiin mereka, terus ya udah gitu aja. Udah gitu masak, siapin makan siang, makan malam, sarapan, udah sarapan, makan siang, makan malam, udah. Terus nanti ya kalau ini ya tidurin adik gue gitu, terus ngajarin abang gue, udah rutinitasnya kayak gitu-gitu aja Pak Gue. Kalau Pak Gue gimana? Kalau gue juga gitu, jadi udah dibikinin kopi nih, udah di depan komputer aja terus tuh otak-atik segala macam, gambar segala macam, nyari duit segala macam, gimana sih cari duit segala macam. Kayak gitu. Nah, rutinitasnya itu terus aja berulang. Jadi kayak yang penting udah melakukan kewajiban gue gitu ya kan. Jadi kadang-kadang ya hambar nggak sih kalau gitu terus gitu loh. Maksudnya kayak gue kerja terus nih, terus mah gue ngurus anak, bikin kopi ngurus anak, jadi kayak dari situ berulang, nggak ada perbaikan rutinitas, jadi hambar gitu dalam pernikahan gitu. Kayak itu pertama rutinitas. Yang kedua ya namanya kita nggak bisa pungkiri kalau misalnya udah berumah tangga, pasti ujung-ujungnya adalah mencari nafkah, memenuhi kebutuhan, itu kewajiban. Betul, kebutuhan keluarga gitu. Jadi pikirannya ya udah, yang penting nyari duit. Iya, punya kerjaan, cari duit. Kamu punya kerjaan, aku punya kerjaan. Kamu cari duit, aku cari duit. Gitu. Jadi ya pikirannya ya finansial lah aja gitu. Jadi nggak berpikir ada perubahan rutinitas. Jadi yang penting gue dapet duit, ya udah gue jalanin aja terus. Kebutuhan anak dan kebutuhan keluarga tuh jadi yang penting tercukupi gitu. Yang penting tercukupi aja gitu. Yang penting anak sama istri bisa makan ya. Yang penting anak istri bisa makan gitu. Jadi ya, susu bisa. Kalau kita dulu pacaran kan nyari duit tuh untuk nonton iya, gitu. Betul. Gue mau beliin bunga. Untuk beliin bunga. Jadi ada banyak cara yang gue bikin untuk menyenangkan pasangan gitu. Tapi kalau sekarang kan mau nggak mau karena kewajiban kita, jadi pemikirannya ya udah kebutuhan anak dan keluarga itu cukupi aja gitu. Iya betul. Terus yang penting yang punya cicilannya aman, udah. Cicilannya nggak dikejar-kejar kolektor. Lebay banget. Ya pokoknya gitulah. Jadi kayak rutinitas mencari duit, rutinitas maksudnya menyediakan makanan, kerja, cari duit. Pokoknya kayaknya kalau udah menikah itu tujuannya cari duit, ya nggak sih? Itu nggak bisa dipungkirin loh. Soalnya kita juga gitu. Tujuannya udah menikah itu apa ya? Bukan tujuannya ini, kalau saya ketika sudah menikah pasti pikirannya adalah kebutuhan yang semakin banyak, makanya gue harus cari duit sebanyak-banyaknya. Sedangkan kita nggak memikirkan perasaan pasangan mungkin atau kayak gitu, itulah yang bikin pernikahan kita itu jadi nggak merasa hambar tuh, kita udah nggak mikirin itu lagi. Terus apa lagi tuh kita? Terus ya mungkin ya namanya udah, ini kan kita ngomongin pernikahan, yang pasti yang penting mungkin dalam pikirannya gini, ya udah yang penting hubungan suami istri itu tetap berjalan. Hubungan suami istri itu sebuah kewajiban juga, termasuk iya, kalau udah menikah ya. Iya kan tadi bukan suami istri. Iya, bukan suami istri. Ya. Karena pernikahan itu merupakan salah satu ibadah ya, kalau orang ngomong ibadah juga, sumber rezeki juga mungkin dari situ dan lain-lain. Tapi ya udah yang penting memenuhi hasrat aja. Jadi kayak kewajiban aja gitu. Jadi ya udah kalau hubungan suami istri ya udah. Berarti kan hubungan suami istri. Berarti udah hubungan gitu. Sedangkan harusnya kan nggak kayak gitu.
Terus apalagi itu komunikasi juga tuh yang kalau berjalan kayak komunikasi gitu tuh ya gitu-gitu aja gitu. Jadi kayak Magu udah makan belum? Anak-anak udah makan belum? Gitu. Betul. Jadi itu terus-terusan tiap hari begitu nanya begitu aja. Jadi kayak hambar gitu. Nggak ada komunikasi lain. Nggak ada komunikasi lain, nggak ada misalkan Magu udah jalan-jalan belum? Gimana perasaannya hari ini? Nah, tuh, jadi Tadi anak-anak pasti ini ya repot ya kamu ya. Itu kan sebenarnya dalam bentuk-bentuk perhatian, tapi kadang-kadang kita nggak menanyakan itu ke pasangan loh. Terus kalau misalnya kita mungkin sebagai istri, gimana Pak Gu tadi kerjaannya kalau Pak Gu kan di rumah, misalnya kalau Pak Gu di kantor ya, di luar, gimana Pak Gu tadi di kantor, ada masalah apa, meetingnya lancar, ketemu kliennya gimana, misalnya kayak gitu. Itu sebenarnya hal-hal yang kadang-kadang kita lupa loh nanya itu ke pasangan. Betul, karena ya itu maksudnya ya berarti rutinitasnya itu aja. Jadi karena udah kayak hafalan gitu, jadi kayak udah tercatat gitu. Hafalan. Jadi udah yang penting gue udah nanya nih, Iya. gitu. Jadi ya hambar aja gitu. Jadi, Iya betul ya. Terus Ya itu. Terus apa lagi ya? Ya. Oh ini juga Pak Gu. Kadang-kadang kita lupa ya kalau menikah itu kan kita udah jadi dua orang ya, dua pendapat, dua otak yang harus jadi satu. Nah tapi kadang-kadang tujuan kita itu masih masing-masing. Tujuannya udah bukan tujuan berkeluarga, maksudnya bukan tujuan yang bersama-sama keluarga, tapi tujuannya masing-masing. Tujuan aku ya tujuan aku, tujuan kamu ya tujuan kamu. Yang penting aku support. Oh ya kamu mau begini silakan gitu. Tapi kita nggak punya tujuan. Maksudnya tujuannya ya hanya mendukung lewat kata gini, doang. Kayak gini tujuannya cuma gua mencari nafkah, Magu cuma ngurus anak. Ya udah tujuannya gitu aja. Magu ngurus anak udah baik, gua mencari nafkah udah baik. Ya bersyukur udah. Udah. Kayak gitu hambar gak sih? Menurut kami sih itu udah titik-titik hambar kami gitu. Kayak gitu. Kalau nggak misalnya gini loh Pak Gu, kayak mungkin Pak Gu punya cita-cita pengen misalnya pengen lukis gitu. Pak Gu lagi seneng kan, Pak Gu emang suka ngelukis, tuh ada lukisan. Nah Pak Gu suka ngelukis, ya udah aku cuma ngomong ya udah semangat kamu pasti bisa, udah ngerti gak sih, selesai. Betul kita gara-gara tugasnya istri menyemangati suami, jadi ya udah semangat, udah selesai. Jadi kata aja di mulut gitu. Sedangkan mungkin yang dibutuhkan, mungkin yang Pak Gu butuhkan misalnya nih ya, tanpa Pak Gu ngomong, misalnya aku gini, Pak Gu lagi apa ngelukis ya gitu. Ya udah aku nih ada cemilan gitu. Apa kita giniin apa gitu ya, bisa. Itu kan hal-hal yang kita mungkin nggak cuma ngomong semangat ya, tapi ada actionnya gitu. Atau enggak misalnya dia kan kalau lagi ngelukis emang nggak bisa diganggu ya. Kita anak-anak jangan kita bawa ke kamar, nggak usah berisik dulu atau gimana gitu lah. Pokoknya sesuatu action, hal-hal kecil yang bikin dia oh ya ternyata beneran gue didukung gitu. Nah kadang-kadang itu kita lupa. Kadang-kadang ya udah semangat, udah. Kalau Pak Gu minta, Pak Gu apa ya, nyemangatin aku apa ya, maksudnya tujuannya apa? Aku sukanya apa ya? Misalkan Magu lagi masak nih, misalkan udah masak gitu, udah. Jadi kayak makan gitu. Jadi nggak ada aku masak apa hari ini, itu kan lebih enak. Oh aku enakan masak inilah gitu. Aku sukanya gini. Itu rutinitas yang bisa berubah dari sekecil itu. Iya, dari ngomong atau kayak gini, makasih hari ini udah masakin. Tapi jangan maksudnya jangan berulang ya, maksudnya ya kita ya sebulan sekali lah. Enggak, soalnya kalau Pak Gu gitu, dia tuh nggak pernah ngomong makasih udah kasih, nggak pernah. Tapi nanti tiba-tiba dia, enak banget ini loh. Ini itu kan, itu bener banget lo muji masakan gue gitu. Sebenarnya istri tuh seneng loh digituin. Maksudnya kayak wah gitu. Tapi kadang-kadang ya itu balik lagi kita lupa. Yang terakhir, yang paling krusial ya, pasti menjadi permasalahan bagi banyak keluarga adalah ya finansial. Betul kah itu? Jadi kadang-kadang finansial bikin kita hambar. ya jadi
gue nyari duit nih, misalkan nyari duit aja terus berpikiran mau nyenengin anak sama istri dari duit itu, sebenarnya bukan. Maksudnya itu hambar itu, maksudnya gue nyari duit nih, duitnya udah nyenengin istri sama anak, udah selesai, habis. Misalkan nyari duit lagi nyenengin istri sama anak, udah habis lagi duit, kayak gitu deh. Finansial itu kayak itu cuma finansial yang berulang aja terus gitu. Ya. Itu ya masalah-masalah itulah. Mungkin ada masalah-masalah juga di luar itu yang bikin hambar, ya boleh di komen ya. Boleh. Itu sih yang menurut kami ya. Menurut kalian kayak gimana? Kalau menurut kalian apa sih yang bikin pernikahan ini terasa hambar? Betul. Nah, tapi kembali lagi di Ngolam, kami berusaha untuk mencari solusi dari setiap permasalahan yang kami angkat. Nah, menurut kami setelah perjalanan 6 tahun pernikahan kami itu solusinya apa nih Pak Gu? Kalau untuk misalkan nih, kalau kami itu kami mencoba memulai tiap tahun itu membuat goal-goalnya. Jadi kami berdua itu membicarakan tahun ini tuh kita mau ngapain, gitu. Itu dari awal pernikahan sih sebenarnya udah kita terapkan ya. Iya. Tapi setiap tahunnya ya, bukan maksudnya kita mau mulai tahun tuh kita harus merancang tahun ini kita mau buat goal apa nih Magu. Goalnya nggak banyak, jadi setiap tahun satu aja cukup. Jadi contohnya nih Pak Gu, contohnya kayak tahun pertama nih, misalkan kemarin kita apa sih, abang gue lahir, itu. Terus tahun kedua kita mau punya kendaraan, adalah Cijigo itu. Cijigo akhirnya, walaupun pot-potan ya, tapi tetap itu goal kita. Walaupun ya itu karena kenapa, dari situ pun kita jadi kerjasama gitu. Kita menyelesaikan masalah ini jadi kerjasama. Karena kenapa, buatlah masalah dalam hidupmu agar keluargamu itu tidak terasa hambar. Parah banget, masalah mulu dong. Nggak apa-apa, masalah aja terus, tapi masalahnya itu jangan diperbesar, maksudnya masalah-masalah kecil, masalah-masalah yang bikin pernikahannya jadi maju gitu. Maksud Pak Gu tuh gitu ya. Jadi jangan salah mengartikan. Jadi masalah-masalah yang dimaksud Pak Gu itu adalah masalah-masalah dalam pernikahan yang memang bikin pernikahan kita ini jadi maju. Contohnya misalnya mungkin kita ngambil cicilan rumah, cicilan mobil gitu. Nah, bikin maju, ya jelas bikin maju. Kita punya rumah, kita punya mobil gitu. Walaupun pusing, tapi kita punya sesuatu yang ya itu hasil kerja keras kita gitu. Tetap dalam kita mempunyai sesuatu dalam berkeluarga itu tetap harus berkompromi lah ya, dikomunikasikan. Jadi kita berdua itu harus saling bergotong royong gitu. Ya. Untuk mencapai goal-goal setiap tahunnya kami kayak gitulah. Maksudnya jadi dari setiap tahunnya kita bilang misalkan ya bonusnya itu ada goal-goal selanjutnya gitu. Kayak gimana ya? Iya, pokoknya ya selanjutnya itu ya itu kan bonus. Pokoknya ini kita tuh kalau kami berdua kita setiap tahun punya satu goal besar. Nah, goal-goal yang kecil itu berjalan dengan sendirinya. Goal besar itu ya misalnya kayak contohnya aku mau jalan-jalan ke mana gitu. Hal kecil aja kayak gitu. Jalan-jalan ke Labuan Bajo misalnya. Amin. Ada yang mau endorse kami nggak? Labuan Bajo. Udah, nanti aja. Terus kayak gitu ya, pertama goal. Yang kedua apa Pak Go? Saling membangun. Jadi saling membangun itu kita harus memberikan kritik dan saran ke sesama pasangan. Ya betul. Jadi jangan, maksudnya Magu itu bikin masakan nih, ya udah makan. Enak ditelan. Enak ditelan. Maksudnya itu sebenarnya yang membuat hambar. Kalau bisa mah, kalau enak kita puji, kalau nggak enak kita kritik.
Itu. Ketika tapi dengan cara yang ini, yang jangan menyakitkan hati. Iya, maksudnya gini, misalkan nih nggak enak nih, misalkan Magu, ini kayaknya kurang asin deh, gitu, atau kurang bumbu deh, kurang ini deh, kurang ini. Kalau bisa besok diinin dong Magu, kalau ini. Nah itu kan jadi. Soalnya aku suka nih sebenarnya nih, gitu. Sebenarnya aku suka nih masakannya, tapi kurang ini gitu. Atau enggak kalau kayak memuji itu misalnya, wah enak banget nih Magu. Kayak sambalnya tuh enak banget, atau enggak masakan ini enak banget, atau enggak apa kayak gorengan ini mah enak banget gitu. Iya gitulah. Ketika kecil misalnya kalau kayak Pago nih, kerja dong, tidur mulu di kamar. Nah itu kadang-kadang kayak gitu tuh, kritik itu kritik membangun. Iya maksudnya, tapi ya caranya sekali lagi ya, kalau kita emang caranya kayak gitu. Kalau kalian sesuaikan dengan pasangan tidak sih. Tapi kalau kayak gitu magu kayak gitu gue ketawa. Iya maksudnya kayak itu. Jadi jangan datar aja, udah ya udahlah terserah, ya penting makanan itu jangan, atau kan ya gitulah. Hal-hal kadang-kadang hal-hal yang bikin ribut itu malah bikin ada itulah bumbu-bumbu dari pernikahan kita supaya nggak terasa hambar. Gitu. Ribut-ributnya ya, ribut-ribut kecil gitu. Terus apa lagi Magu? Terus ini inisiatif hal-hal kecil. Inisiatif itu diperlukan loh. Inisiatif itu nggak perlu inisiatif yang tiba-tiba Pago beliin rumah gitu. Enggak. Maksudnya Rumah-rumahan. enggak. Maksudnya inisiatif hal-hal kecil ya. Jadi contohnya kalau aku kan memang setiap pagi itu kerjaan aku bikin yang tadi aku bilang, aku selalu bikin kopinya Pago gitu. Nah mungkin inisiatifnya bisa gini, nggak usah nunggu Pago, tapi dong satu. Tapi sebelum Pago ngomong kayak gitu, tiba-tiba di meja udah ada bangun-bangun udah ada kopi gitu. Itu enak tuh kayak gitu. Jadi kalau bangun-bangun kan udah minum kopi tuh, kerja gitu. Dia semangat gitu. Berarti secara tidak langsung sebenarnya itu nyuruh kerja. Ternyata begitu. Iya makanya. Jadi kalau gue tuh kayak inisiatifnya tuh kayak misalkan nih si Mago lagi mengerjakan tugas rumah, misalkan kayak dijemur, tiba-tiba adik gue tuh bangun atau nangis, kan dia mau nggak mau kan nemenin adik gue dulu. Nah gue inisiatifnya untuk membantu supaya mengerjakan tugas rumahnya itu kayak ngejemur pakaian kayak gitu. Tiba-tiba dia kan keluar, wah pakaiannya mana gitu. Tapi kadang-kadang ya ada ini juga, ada celutukan, loh pakaiannya mana? Nggak sekalian nyetrika. Iya kan kalau nolong orang jangan setengah-setengah, iya nggak? Kan sepaket tuh jemur sama setrika. Kayak gitu hal kecil gitulah, ya nggak? Nanti tiba-tiba misalnya aku bikin es teh manis gitu, ya kan? Iya kan? Walaupun es teh manisnya air panas semua, terus esnya cuma 2, ya meleleh ya. Iya lucu ya. Dia inisiatif nih pagi-pagi nih, bikin kopinya enak nih, kerja. Tiba-tiba es teh manis 1. Kebalikan. Boleh kali es teh manis 1. Tapi bikin es teh manisnya air panas semua nih ya, bayangin aja kalian. Es batunya cuma 2-3 biji gitu dong. Baru nyampe meja udah hilang tuh es batu. Ini mana es batunya, aku tanya gitu kan. Udah ada tadi, lihat aja di situ udah kosong tuh es batu gitu. Kadang-kadang memang ya paling inisiatif kecil itu ya, hal-hal kecil gitu. Itu karena kenapa inisiatif itu perlu Pago? Karena itu menimbulkan rasa perhatian kita. Ya ternyata pasangan aku ini masih perhatiannya gitu. Oke, itu yang ketiga. Yang keempat itu apa Pago? Memberikan apresiasi nyata, jadi kayak pelukan atau kayak apa lagi sih? Cepet ketawa ini. Kalian harus tahu ya, apresiasi nyatanya Pago itu bukan pelukan, dia tuh pura-pura doang, di ngol lama jadi kelihatan kayak gini. Apresiasi dia tau nggak Pak? Tiba-tiba mukul aku, kalau nggak nyubit. Kan itu gemes ya, itu gemes tuh namanya apresiasi. Maksudnya ya misalkan Mago nih baik banget kan, bikinin kopi pagi-pagi. Tuh gitu, ini yang asli tuh kayak gitu dia. Aja tahu kemauan suami, iya nggak? Iya. Gitu tuh yang mau bikin nggak hambar coy. Jadi ya itulah.
jangan ditiru ya tolong. Ini caranya kita aja nih. Kadang-kadang kalau ini ya aku juga gitu. Kadang-kadang tiba-tiba tau nggak lagi kerja nih di bawah nih, duduk dong di sini dong. Ini nggak, makasih udah kerja. Kalau nggak, aduh capek. Udah capek ya gitu. Pasti kamu capek mau dipijitin kan gitu, tapi duduk. Itu untuk apresiasi loh. Ya, kan? apresiasi. Apresiasi. Enggak, tapi itu bikin kita jadi ketawa. Ya. Ya kan? Nah, oke. Itu ya, jadi memberikan apresiasi dalam bentuk nyata. Jadi jangan apresiasi makasih ya, udah. Jangan, tapi ya kali-kali kayak tiba-tiba istrinya kamu pulang kerja habis mandi tiba-tiba meluk istri gitu ya. Itu yang romantis kalau kita nggak bisa. Kita nggak bisa. Jangan harap kita kayak gitu. Romantis kita adalah pukul-pukulan. Romantis kita nggak bisa kayak gitu. Aduh ampun. Gue pengen dong nyobain dong kayak gitu dong. Muntah gitu. adanya tiba-tiba nih gue pengen dipeluk nih sama si Mago nih. Set. Mago, gue lompat. Enggak, tapi iya loh, kita ini apalagi Pago tuh paling nggak bisa ditembak. Ini gini nih gitu. Geli beneran nih. Kayak gitulah ya. Udahlah, ngulur waktu. Oke, terus yang kelima, nah ini, jadi kita itu nggak memikirkan, jangan memikirkan kebutuhan. Hanya kebutuhan aja terus. Kebutuhan keluarga, kebutuhan anak. Jadi kita tuh perlu hal-hal yang apa ya, yang lucu, konyol segala macem dari setiap pasangan. Misalkan kita ngejokes ke pasangan kita, kayak kita ajak bercanda, kita ajak ke mana gitu. Jadi nggak berpikiran kebutuhan dan kewajiban gitu. Boleh ngomong, boleh mikirin kayak gitu, tapi jangan menghilangkan rasa kekonyolan kalian atau rasa perhatian kalian, rasa sayang kalian, kayak meluk itu segala macam, atau ketawa-tawa bareng kayak gitu. Jangan berpikiran ini lagi serius dengerin nih. Jangan bikin kayak gitu terus deh. Maksudnya kayak gitu juga nggak membuat sehat keluarga kalian gitu. Betul. Nggak, tapi Pak Go, ada pertanyaan pasti gini. Tapi suami aku tuh nggak bisa kayak gitu. Suami aku tuh tipe yang serius. Nah itu gimana tuh? Ya, ini iya kan? Berarti kalian kalau yang ngomong kayak gitu berarti kalian itu pinter dong ngejokesnya. Hah? Gimana? Bener nggak? Gimana sih? Kan suaminya yang nggak bisa ini. Tapi kalian pinter nggak ininya kayak bawa suami tuh ketawa gitu? Ketawa kayak papi aku. Nggak bikin ketawa lagi. Enggak, tapi ada caranya sih sebenarnya kayak gitu. Jadi kalau suami kita itu dingin ya, maksudnya ya udah manjain aja dikit, dusel-dusel kayak kucing. Dusel apa sih? Kan nanti dia marah tuh ya kan? Apa sih gitu? Apa sih? Mau disayang gitu. Apa sih? Kayak gitu ya? Kayak gitu kalau iya, padahal mah mau malu. Iya, tetap kita jadi kucing. Siram air. Ini kayak wah, depan tuh. Kan cincin. Udah apa gua itu bercanda mulu jadi orang. Ya makanya kita lah ya melakukan hal-hal yang jadi jangan hanya berpikiran itu kayak tadi kita permasalahannya, jangan memikirkan hanya kebutuhan atau hanya cari duit, hanya supaya ini kebutuhan rumah tangga terpenuhi. Jangan. Coba boleh kayak gitu, tapi ada waktunya. Iya, betul. Kalau Sabtu Minggu ya gitu. Dusel, nyiram kepala. Misalnya kalian yang nggak bisa ketawa. Iya, misalnya aku punya ide nih. Kalau siram ini kan. Siram tanaman ya, tapi nanti minta tolong gitu loh. Pak, bisa nggak tolong ambil ini, terus kita siram dia. Iya nggak sih? Maaf siram gitu. Jokesnya receh nih, bukan kayak gitu. Jadi biasanya kan orang tuh yang pendiam itu yang suka burung tuh. Ya kan? Gitu terus kalian semprot itu. Udah jadi yang kita mah sesat. Udah lanjut. Sip. Itu pokoknya cara kalian ya, pinter-pinternya aja kalian. Oke, sip. Terus yang terakhir, ini sebenarnya paling penting nih.
cobalah untuk refreshing pergi keluar, jangan cuma di rumah kalau Sabtu Minggu gitu. Terus kok pertanyaannya, ya tapi kan lagi nggak punya duit. Jangan berpikiran nggak punya duit, refreshing itu ada juga yang nggak perlu duit. Kayak kalian jalan-jalan bawa anak-anak ke keliling komplek, jalan-jalan. Nggak mungkin dong kalian tuh nggak punya uang 5.000 atau 10.000 di kantong gitu. Ya belilah jajanan-jajanan kecil di taman-taman. Ya kalau kalian berpikir higienis segala macam, ya kalian pergilah ke Indomaret atau beli apa gitu. Jadi jalan kaki aja. Biasanya jalan kaki, ya naik mobil atau nggak naik motor. Biasanya naik mobil atau naik motor, jalan kaki. Kayak gitu. Jangan membiasakan diri untuk terus-terusan begitu. Jadi malas jalan kaki, naik mobil aja kayak biasanya. Jangan kayak gitu, berpikiran ya nggak apa-apa jalan kaki. Iya sekali, paling cuma 15 menit kalian jalan kaki. Habis itu tidur lagi juga nggak apa-apa. Sekalian buang lemak ya. Iya karena kita juga kayak gitu sih. Maksudnya biasa ini kan kita itu orangnya mager. Jujur aja loh, aku tuh sama Pago itu orangnya mager. Tapi anak-anak kita itu nggak ada yang mager. Kalau udah jalan-jalan, Iya, bahkan adik gue itu suka sama abang gue tuh, Pak jalan-jalan. Ya udah gitu, ajaklah jalan-jalan. Misalnya di sekitar rumah kalian ada taman, atau nggak mungkin jalan-jalan keliling komplek gitu pagi-pagi sengaja bangun pagi-pagi jalan-jalan keliling komplek biasanya naik mobil. Yang tadi Pak gue bilang benar, jalan kaki biasanya jalan kaki atau mungkin naik angkutan umum kali-kali pakai kendaraan pakai motor itu lebih enak loh bener deh. Walaupun kita pertama mager ya, aku juga mager banget. Aku sama Pago tuh tipe yang mageran. Tapi kalau udah jalan ya udah seneng. Ada aja loh kita nemuin sesuatu hal yang baru. Ketemu binatang misalkan ada apa? Kemarin kita ketemu ini lagi jalan sore kelelawar ya Pago ya. Terus anak-anak itu langsung, itu kelelawar. Itu ya kayak gitu-gitulah, maksudnya dari situ juga kita lagi lebih berwarna lagi hidupnya. Jadi keluarga itu jadi nggak gitu doang. Nggak cari duit atau nggak ya udah siapin. Cari duit boleh, cari duit namanya juga kewajiban. Iya maksudnya nggak kayak gitu. tapi ya ada hal-hal di luar itu. Hal-hal yang dirubah lah sedikit. Betul ya. Oke, udah malam ya. Jadi kesimpulannya apa nih kita? Jadi kesimpulannya ya kalau dalam pernikahan pasti hambar itu adalah hal yang wajar. Ya kan, Pak? Benar nggak sih wajar dong. Kita aja ini aja maksudnya makan itu terus tiap hari makan kangkung seminggu. Kalau nasi garam. Hambar. Lama-lama nggak kerasa tuh garam. Udah bercanda mulu. Nah ini makan rasa hambar tapi ya itulah hambar itu kan yang tadi kita bilang karena rutinitas yang selalu sama atau nggak pikiran kita yaitu pikirannya yang penting kebutuhannya tercukupi dan lain-lain gitu. Tapi ini kalau seandainya kita sudah menyadari ini kalau hubungan pernikahan kita ini udah mulai terasa hambar, jangan dibiarkan. Jadi jangan ya udahlah gitu. Jadi ya udahlah nggak apa-apa. Ya maksudnya Mbak kita harus berkomunikasi sama pasangan. Mago nih misalkan udah terasa hambar ya kasih tahu. Perasaannya itu udah nggak sama lagi kayak dulu mungkin pas lagi pacaran atau pertama kali pernikahan. Perasaannya itu udah hambar, udah flat, udah ya udah yang penting lakukan rutinitas ya itu. Jangan dibiarkan ya kalau kayak gitu. Kalian harus ngomong sama pasangan. Kita juga gitu kok gitu. Kita ingatkan lagi, tahun ini kita harus kayak gini nih Mago. Apa nih harus kita kerjakan ini. Ayo kita ini bikin. Betul ya. Segala macam atau enggak karena udah terlalu memikirkan gol-gol segala macam kita bawa anak segala macam jalan ke keluar rumah ke jalan-jalan gitu. Iya betul. Kadang karena ya itu dari hal-hal kecil lah yang kadang kita nggak sadari, itulah yang bikin pernikahan kita itu tetap ada rasanya. Serius apapun suamimu atau serius apapun istrimu, kalau kalian bawa seperti itu pun juga bakal ada obrolan-obrolan kecil kok. Maksudnya nggak mungkin dong kalian di jalan 15 menit di jalan diem aja kan, nggak mungkin. Pasti ada bilang, "Ma itu ada itu." Jadi kalian lah yang lebih mengerti gimana caranya mancing pasangan. Dan kalau untuk bapak-bapak atau ibu-ibu yang mungkin belum bisa merespon atau ya tolonglah direspon, ketahuilah gitu. Udah cukup.
Bener loh. Iya kan? Iya, Ya iya. tolonglah direspon usaha dari pasangannya. Iya, bapak-bapak misalkan bapak-bapak pendiam nih, Ya. nontonlah ini. Bawa aja, share linknya ya nggak. Terus jangan lupa suruh subscribe ya. Ya. Betul. Pinter banget. Oke deh, selamat malam nih semua, gitu aja ya. Semoga yang pernikahannya udah mulai terasa hambar, Bisa berwarna lagi. bisa berwarna lagi, bisa ada bumbu-bumbunya lagi. Semangat, kita sama-sama membangun pernikahan ini supaya ada rasanya. Betul. Kalau yang belum hambar, ya harus coba dulu hambar. Jangan nih. Enggak, ya Kalau- harus coba bener. Kalau nggak coba ya kita nggak bisa Ya. menghargai pernikahan itu seperti apa dong. Hambar itu pasti ada pernikahan. Ya, gitulah. Itu aja sih. Semangat, yang belum menikah pun yang akan mempersiapkan pernikahannya semangat. Semoga semuanya dilancarkan. Semangat. Kalau dan sehat. Oke, jangan lupa like, Like, comment, share, share, dan subscribe. subscribe. Terus jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya dan nonton video kita yang lain ya. Terus komen ya, komen. Iya. Komen jangan lupa. Like. Terus apa? Siapa tahu ada masukan-masukan Betul. atau saran-saran mau bikin video apa atau apa Cerita ya atau cerita apapun yang lah itu. Yang membangun. Oke deh. Terima kasih teman-teman sudah Bye-bye. menonton YouTube kami, channel kami. Kalau